أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 40. Baris kelima dari atas ke bawah. Keduanya dari syair yang dibaca di halaman 40 itu baris kedua. Man nama fi tasyahudin aw ikhtalat alaihi takbirul imami mamdhalat. Itu muncul dua permasalahan yang terjadi. Pertama, makmum yang tertidur di ketika tasyahud awal. Lalu tertidurnya makmum di tasyahud awal, imam dan makmum yang lain berdiri. Bangunnya makmum yang tertidur tadi di ketika imamnya rukuk. Dikira Allahu Akbar berdiri, padahal Allahu Akbar rukuk. Nah, itu kasus yang pertama sudah dibahas. Tapi kenapa maka teman di sampingnya itu tidak membangunkan? Nah, ini dibangunkan. Jangan sampai 3 kali gerak berturut-turut cara membangunkan itu. Biar, nah gitu aja. Itu sudah kita bahas. Nah, lalu yang tertidur tadi, dia terbangun waktu imam dan makmum rukuk. Terbangun dia cepat berdiri, baca Fatihah. Biarkan imamnya rukuk sama makmum. Biarkan imamnya iktidal sama makmum. Yang tertidur tadi secepat mungkin baca Fatihah. Sampai duduk antara dua sujud. Kira-kira selesai enggak baca Fatihah? Sebelum imamnya tasyahud akhir. Kalau sembahyang maghrib. Ya kan? Ini kan tertidurnya waktu tasyahud awal. Sebelum imamnya duduk tasyahud akhir. Kalau imamnya duduk tasyahud akhir, dia menyelesaikan Fatihah, belum lagi rukuk mengajar imam, belum. Maka dia wajib mufaraqah. Apabila tidak mufaraqah, batal sembahyangnya. Mufaraqah itu berlepas dari imam. Kalau dia sempat selesai Fatihah sebelum imamnya duduk ayat akhir, waktu mengejar itu imam duduk ayat akhir, gak jadi masalah karena di dalam proses pengejaran. Nah ini, berarti sudah selesai dia baca Fatihah. Di ketika imam dan makmum belum duduk tasyahud akhir. Waktu mengejar rukuk si makmum yang tertidur dari rukuk karena Fatihahnya sudah selesai. Tidak. Imam dan makmum yang lain tasyahud akhir, tidak jadi masalah. Artinya dia dihukumkan mendapat rakaat. Itu dibahas sudah panjang lebar di pengajian sebelumnya. Yang keduanya nih, orang yang muqtadi itu yang mengikut imam, yakni makmum. Kasus yang kedua ini, dia harus pahami Bapak Ibu. Kalau dia paham, syukur Pak Ibu. Karena orang yang memaham ilmu satu permasalahan mengalahkan 1000 rakaat sembahyang sunat. Paham satu permasalahan, dia mengalahkan 1000 rakaat sembahyang sunat. 1000 rakaat sembahyang sunat kalah dapat memaham satu permasalahan ilmu. Ini yang kedua, agak rumit sedikit. Orang yang muqtadi, maksud muqtadi itu bahasa Arab yang mengikut imam, berarti yakni makmum. Mendengar si makmum ini akan takbir imamnya bagi qiyam. Allahu
Ingatlah kalimatnya mendengar. Mendengar dengan melihat beda. Kalau ibu-ibu di balik dinding mendengar. Kalau kita di sini yang sok pertama melihat, mendengar dan melihat. Yang di situ mendengar, yang di sini mendengar, yang di sini mendengar dan melihat. Imamnya sini. Nah makanya kalau kita terlambat datang ke masjid, ke mushola, yang paling afdol membentuk saf baru itu di sini. Nah nih, supaya melihat imam, bukan di pojok situ, bukan di pojok situ, yang benar melihat imam. Misalnya Bapak Ibu sini penuh kosong, yang datang terlambat membentuk saf ujung sana kurang afdol, yang paling afdol di tengah-tengah posisi melihat imam. Yang parah lagi di situ membentuk saf baru, sini membentuk saf. Gimana guru orang yang terlambat datang dia tidak berdiri di saf yang di tengah sini, dia membentuk saf baru di ujung sana. Kita di mana guru yang kita baru datang? Teman itu yang paling afdol, menemani teman yang di situ. Berarti bersambung safnya ke situ. Kalau di sini, nah di sini yang sebelah kanan imam, karena dia sudah berdiri sendirian. Ambil yang sebelah kanan imam. Nah itu tuh caranya. Ini bermusuh. Yang seterusnya guru gimana guru? Ambil sebelah kiri imam supaya melihat juga. Panjang sebelah kanan ke kiri guru pas guru pas sudah itu di situ 4, di situ 3, jelas di sini seimbang. Di sini guru 5, di sini 4, 5 di sini. Sini guru sini 5. Gimana orangnya 5? Kita yang 6 di sini. Afdol sebelah kanan dulu. Nah, gitu tuh caranya terus. Di sini guru 6, sini 5. Di sini. Supaya seimbang. Tetapi guru banyak yang ke sebelah sini guru. Jadi masalah. Nah, itu tetap penting. Yang penting usahakan kita melihat imam. Itu yang paling afdol. Makanya yang terlambat datang di sini. Penuh di sini. Penuh di sini. Jangan ujung sana. Yang parah lagi di situ 1, sini 1, situ 1, aneh-aneh. Nah orang yang seperti itu tidak dapat pahala sholat. Dia tetap sembahyangnya sholat, tapi pahala sholat tidak dapat karena sholatnya bolong. Bolong itu tidak dapat kesempurnaan sholat, tapi dia dapat pahala berjamaah. Dapat dia pahala berjamaah. Sholatnya bolong, tapi dia tidak dapat pahala berjamaah, juga tidak dapat pahala sholat, juga tidak sah sembahyangnya. Gimana dulu? Ini masjid. Ini Jumat kok ada tapi melihat di muka sini. Ada dibuka. Berarti shopnya mulai sini lah. Ada di situ kan, di luar. Enggak kan? Nah, berarti shop itu mulai sini. Pintu tuh dibuka. Shop yang di sini mulai situ atau mulai situ? Berarti mulai sana. Di situ ada orang sembahyang. Nah, pas aja. Artinya kalau anak dapat shop sembahyang Jumat dari situ mau urai sajadah sampai keluar sana. Kalau di sini dari sini ada pintu ada ya mulai sini
ada Bapak Ibu. Coba pian lihat, amati bujur-bujur. Masjid Simpang 3, ujung rumah sakit, ujung sana. Kan? Itu Kapolsek. Terus ada masjid kan? Terus ke sananya ada masjid lagi kan? Coba amati. Batas sok, tapi tidak ada pintu. Kita tidak seorang sama Jumat di situ. Soknya dia nyambung. Kalau nggak percaya, amati. Nah, makanya penting di sini ada pintu. Kalau di luar tuh ada jamaah yang sembahyang. Kalau tidak ada nggak jadi masalah. Ulun melihat dari itu, dan ulun pernah sama Jumat di situ. Kebetulan ulun ada giliran khotib, dan pintunya yang imam di situ nggak dibuka. Maka tulisannya batas sok. Pagar itu masjid. Mulai orang sembahyang di jalan itu, mulai pagar yang dibuka itu. Ini tiang-tiang ini, hati-hati kita sembahyang di mana. Yang parah lagi, kalau di Madinah, sembahyangnya makmum di depan imam. Aneh sembahyang. Di depan imam makmumnya sembahyang Madinah. Ikuti imam siapa? Masa imam di belakang? Madinah. Di Mekah, orang sembahyang di hotel. Ikuti masjid, imam Masjidil Haram. Di mana ketemu sholat? Sampai ke Madinah aja sembahyang salah, ke Mekah salah, ngapain ke Mekah ke Madinah sembahyang aja salah? Ada ditegur ke guru, askar kata-kata bulan. Kemudian kita berangkat semua kali. Coba lihat. Masjid Nabawi itu kan di depan Masjid Nabawi itu kan luas. Adalah orang sembahyang di depan masjid. Misalnya nih halaman ini luas di depan masjid ini. Makmumnya di situ sembahyang ngikuti imam di sini. Dari mana? Benarnya itu di mana? Kita nih Bapak Ibu beribadat ini pakai ilmu, jangan kada pakai ilmu. Nanti bangkrut file kita. Makanya di dalam matan Zubat, kullu amalin bighairi ilmin ya'malu a'malu mardudatun wa baru. Tiap amalan yang tidak pakai ilmu, amalnya itu ditolak dan tidak diterima. Nah ini penting Pak Ibu, kita melihat cepat-cepat ke sana tidak ke sana. Mari keluarga belakang sana. Itu tidak sosok. Itu dulu dari imam tuh ikuti siapa imam siapa di situ. Imam di belakang. Lain di Mekah. Melihat imam. Berputar Ka'bahnya dulu. Ka'bah. Sini imam, di sini ulun masih. Namanya Mekah semuanya bundaran menghadap Ka'bah semua dari berbagai penjuru manapun bisa. Tapi kalau di Madinah bisa. Ini penting Pak Emoy. Kalau Jumatnya tidak sah, sembahyang apa? Zuhur. Ulunlah sembahyang di masjid itu. Sembahyang Allah. Selesai sembahyang Jumat di situ. Kebetulan kan kerja apa? Kalau ulun sembahyang di masjid dekat rumah sakit itu
Bahayanya kalau khatibnya kan dadakan, ada aja guru di luar. Oh sekali sudah di situ diangkat keluarnya. Aturannya kalau Allah jangan sampai membuat bingung panitia. Beritahu panitia atau siapkan dirinya. Kasian panitia kan ada apa bingung. Lalu belum selesai sembahyang Jumat di situ selesai. Belum di halaman masjid itu. Selesai salam. Aku tak maju nih. Aku tadi melihat jamaah aja langsung masuk di masjid. Pintunya sebelah sini. Jadi aku tak maju. Kemudian dibuka dekat imam. Selesai salam ada beberapa lagi berdiri bermaju. Tutup samanya. Nah, ganti semen huruf. Banyak Pak Ibu. Karena tidak nyambung sok. Kalau bolong sok tapi nyambung, tetap sok sembahyang. Tapi kalau soknya tidak nyambung, tidak sok. Tanjung Rema waktu haul sekumpul panjang jemaah sembahyang. Tapi ngikuti imam sekumpul. Mau salah sekumpul pun ke belakang, Tanjung Rema ke depan, bentuk imam baru di situ. Hanya hal sekumpul ini panitia harus memperhatikan, harus dengan elemen masyarakat harus bersatu untuk wilayah ini bentuk imam baru, untuk wilayah ini bentuk imam baru, atau pilih imamnya satu di sini. Asal subuh, ngikuti imam masjid Syiar Solehin. Mikrofonnya nyaring, tapi ngikut imam tidak sok. Itu yang di belakang masjid itu sepanjangan itu bisa bentuk imam baru. Posisi imam di mana? Misalnya di dekat rumah Bapak Haji Rusli, nah itu bisa. Atau di Wisma Abadi itu tuh sepanjangan jalan itu bisa. Nah inilah Pak RW. Karena tidak semua makmum memperhatikan sok ini nyambung enggak. Kalau masjid kita ini kan kalau pintu di situ berarti di situ mulai makmum ke belakang. Kalau di sini bukan di sini berarti di sini. Kecuali ini dibuka, berbaju sedikit imamnya, lalu sini ada makmum. Andai kata makmum apa imamnya maju, ada pintu kan, kesana misalnya pintu, nah lalu bisa. Atau sini ada pintu dibuka, kemudian sini ada makmum, timbalnya gimana tuh? Ke depan, andai kata. Tapi masjid kita ini penuh di situ bagi orang semua luas aja, luas halaman belakang sih. Hal-hal di Mekah kurang sembahyang di hotel, ngikutin masjid haram imamnya. Itu berapa tuh yang keringet nih itu? Kalau di halaman mall itu lantai dasar itu sok, nggak apa-apa. Ada apa-apa lah guru tinggi pada imam bro, masih bertingkat itu kan nggak jadi masalah. Yang penting soknya nyambung. Nah kembali kita lagi. Ini gimana nih? Orang yang muqtadi, yakni makmum, mendengar akan takbir imamnya bagi qiyam.
Yang itu berdiri. Allahu Akbar, mendengar aja makmum ini. Allahu Akbar imam. Allahu Akbar imam. Maka disangka makmum Allahu Akbar tadi takbir bagi duduk tasyahud. Maka disangkanya, dikira si makmum takbir Allahu Akbar itu bagi duduk tasyahud. Ini coba pahami di sini. Berarti si makmum ini kadang dengar. Maksudnya makmum ini kadang melihat. Makmum ini datang ke masjid, makmum ini datang ke mushola. Allahu Akbar. Nah itu tuh kasusnya. Mendengar makmum ini takbir imamnya bagi qiyam. Qiyam itu berdiri betul. Maka disangkanya makmum takbir bagi duduk tasyahud. Itu masalahnya. Ini bisa jo makmumnya bukan. Atau minta maaf, listriknya padam. Kasusnya itu aja dulu. Listriknya padam atau makmumnya bukan. Dia semata-mata hanya pakai telinga. Karena Allahu Akbar berdiri betul, Allahu Akbar juga. Allahu Akbar tasyahud akhir, Allahu Akbar juga. Semuanya Allahu Akbar kecuali iktidal. Iktidal apa? Nah, bedanya hanya di iktidal. Lihat rahasianya, ini rahasianya. Kenapa maka iktidal bukan Allahu Akbar, tapi sami Allahu liman hamidah? Karena batas masbuk sempat melihat rukuk seimam. Allahu Akbar, uji si imam lah. Allahu Akbar. Lalu makmum Allahu Akbar. Sempat buat ini rukuk sama imam. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allah. Pokoknya apabila sami Allahu liman hamidah pasti tidak. Semuanya selain sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar semua. Berdiri betul mau mulai sembahyang Allahu Akbar, rukuk Allahu Akbar, turun menuju sujud Allahu Akbar, duduk antara dua sujud Allahu Akbar, sujud lagi Allahu Akbar, naik lagi Allahu Akbar, tahiyat awal Allahu Akbar, tahiyat akhir Allahu Akbar juga. Kenapa orang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Berarti Allah selesai dari sembahyang. Nah, ini gambarannya makmum tidak melihat. Bisa buta, bisa lampu padam, bisa apa tuh Bapak Ibu, pakaian hitam-hitam semua. Lampunya padam, pakaiannya hitam-hitam semua, matanya kabur. Contohnya itu aja sudah. Dan namanya aja salah sangka. Bisa terjadi itu. Ini gambaran sesuai dalam kitab inilah. Gimana nih? Maka disangka makmum takbir bagi duduk tasyahud. Itu tuh Allahu Akbar imam ini imam ini berdiri. Allahu Akbar. Makmum ini menyangka imam ini Allahu Akbar tasyahud. Itu aja dulu supaya jangan bingung. Bisa terjadi, apalagi ibu-ibu di balik dinding, imamnya tali rakaat, Allahu Akbar. Bagi pian yang melihat imam berdiri, pian yakin, pasti pian tegur, subhanallah. Tapi bagi imam, ibu-ibu pikirannya keluar, pian kada melihat. Bisa lah Bu, imam terima rakaat, kita kada tahu juga, kada menghitungnya rakaat, yang penting ikut imam. Bisa lah Bu, selama hidup ini ikut berdiri juga Bu. Ayo Bu, jawab, bisa nggak Bu?
Bisa ya Bu? Karena gue kan gak ada melihat. Allahu Akbar. Atau begini, bujur aja juga sudah 4 rakaat atau 3 rakaat atau 2 rakaat. Kalau 2 rakaat gampang lah. Hanya ada rukun. Sujud terakhir nih ibu-ibu, sujud terakhir gue si imam, Allahu Akbarnya panjang. Bagi yang melihat tetap dia duduk. Bagi yang tidak melihat tapi mendengar aja, kira-kira bisa lah Bu. Aturnya duduk tasyahud akhir tapi takbirnya panjang. Allahu Akbar. Ibu-ibu kira-kira yang tetap duduk atau berdiri? Nah, karena semata-mata mendengar saja. Nah, kan tidak kelihatan. Nah, sama kasusnya nih. Nah, kitab ini Pak Ibu memahaminya nih yang penting. Kita di pengajian ini memahaminya. Bukan sekedar pengajian, memahami. Itu yang mahal. Gimana ini? Imam Allahu Akbar disangka makmum tasyahud awal atau tasyahud akhir. Ini kalau di sini Pak Ibu tasyahud awal maksudnya. Tulisipin di situ. Kalau tasyahud akhir habis sudah. Allahu Akbar. Dikira makmum yang terlambat baru berdiri. Sekali saya membaca Fatihah. Waktu membaca Fatihah, sakanya salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Gimana tuh? Gimana? Sama yang sendirian ya lagi. Ada mau parakah lah guru. Apa yang di parakah? Imamnya sudah selesai. Gimana itu? Babatal nggak sama yang Allah Akbar diulang? Tidak lagi. Terus saja main di sendirian. Tapi kada dapat pahala berjamaah. Kenapa maka tidak dapat pahala berjamaah? Karena imam tasyahud akhir kenapa maka ada duduk? Aturannya imam tasyahud akhir kita datang takbir Allahu Akbar duduk. Baca Fatihah apa bukan? Duduk baca tasyahud. Imam salam baru berdiri. Dia dapat pahala berjamaah walaupun tidak dapat 1 rakaat pun belum dapat. Tapi dia dapat pahala berjamaah. Yang tadi gimana? Imam tasyahud akhir dikira berdiri. Ini ingatlah matanya kabur. Lampunya gelap di kampung itu ada lampu. Ini misalnya hidup di pedalaman misalnya. Makanya tuan guru harus ada di pedalaman itu. Belum ingat guru Hatim Bahari waktu siding jadi wakil bupati, kami diutus ke Peramasan sana. Kita mendakwah ke Peramasan sana. Nah, jar guru Hatim, kita jadi pemimpin ini dimana agama, perkembangan agama itu dipikirkan. Memimpin itu jadi keseluruhan. Pembangunannya, ekonomi masyarakatnya, keagamaannya. Itu Pak Guru, itu caranya. Nah, ini kasusnya imam berdiri dikira makmum tasyahud awal. Lalu Allahu Akbar duduk tasyahud awal si makmum ini. Padahal imamnya berdiri. Disangka makmum berdiri. Terus maka disangkanya takbir bagi duduk tasyahud. Disangkanya makmum. Maka duduk ia bagi tasyahud. Duduk kayak makmum dari tasyahud. Ada lebih mudah diri. Nah, ini satu kasus, ini satu dulu, satu nih pelajari dulu. Gimana?
Nah, kita teruskan dulu, kita pahami dulu lah di satu kasus. Berarti makmum tadi tasawuf awal, imamnya diri. Waktu makmum membaca tasawuf awal, imamnya rukuk, ya kan? Allahu Akbar, makmumnya berdiri. Nah, berdiri. Ketahuan salahnya, imamnya sami Allah. Nah, makmum tadi kada boleh selesaikan baca Fatihah. Ketemu ada kasusnya. Hah? Ketemu ini sudah? Harus dipraktekkan nih. Ini sudah selesai panggil Allah. Bisa nih bunyi. Sini dan ini ikam dan lah satu orang lagi nah. Ayo untuk mempraktikkan. Cepat udah lambang pakaian. Ayo. Nah, ikam dan lah jadi imam. Biar udah. Yakin sini sembahyang. Ini makmum yang lain lah. Ulun misalnya di sini. Nah, ini belum terlambat. Ikam dan lah Allahu Akbar. Angkat takbir. Allahu Akbar. Ambil lambang ya. Allahu Akbar. Ulun ini datang nyaring-nyaring dan Allahu Akbarnya dan. Nah, ulun kira Allah Akbar dan ini tasawuf akhir, tasawuf awal. Nah, tasawuf awal. Ulun bacaan tasawuf awal. Baca rukuk dan naik. Nah, lalu ulun kan berdiri, Allahu Akbar. Iktidal dan. Nah, ada boleh ulun cepat rukuk, selesaikan Fatihah sampai 3 rukun yang panjang. Silahkan duduk saudara. Ketemu kalau sudah? Paham kan nih? Bisa lah guru salah sangka. Bisa, baik-baik gue. Ini masalahnya. Berarti iktidalnya dari lompian, ulun berdiri, ulun kira bangkit dari tasawuf awal. Allahu Akbarnya ternyata kurang rukuk. Ulun naik dari tasawuf awal. Nah itu masalahnya. Lalu dia sami Allah liman hamidah. Nah, hebatnya sembahyang. Berarti ulun sah enggak? Sah, salah sangka. Bisa lah guru terjadi? Bisa. Karena Pak RW kadang-kadang mata kita nih bisa orang buta, orang kada jelas penglihatan, pendengaran masih diberi Allah, ibu yang diberi dinding dalam keadaan kampung yang sangat gelap, listrik belum masuk desa, bisa. Atau maaf, pakainya hitam-hitam, pulangnya kurang maaf lah, kulitnya juga hitam. Kayak ulun bisa, ulun kira kan deraan yang samanya mobil matinya di sebelah kanan, mobilnya warna hitam, hujannya lebat, subuh lagi anak berangkat ke pengajian berpapasan. Ulun kira kendaraan di samping, samanya mobil sedikit lagi udah berangkat, teriak-teriak di situ, lampunya mati. Ada lagi emak-emak yang belok kiri, ratingnya belok kanan. Ada juga berat juga ini, lucu. Beloknya belok kiri, ratingnya belok kanan. Adiknya mematikan ke ratingnya tuh atau
salah pasang ke bengkelnya nih. Ada ya juga Pak Ibu. Nah itu tuh masalahnya. Nah kemudian maka takbir imamnya bagi rukuk menyangka ia makmum takbir bagi qiyamnya daripada tasyahud awal. Itu dibahas lagi minggu panjang lebar pembahasan. Contoh tadi dulu ketemu sudah kata-katanya itu, insya Allah minggu depan kita sambung kembali. Ini ada pertanyaan, guru apa hukum bacaan Fatihah imam walau boleh lamnya nih tasdid, lamnya direndam, bolanya dilamakan, baru lin, walau bo, kalau do-nya bujur dilamakan karena ini 6 harakat, 3 alif, mat harfil usbah, walau bo. Nah, itu direndam itu dilamakan 6 ketukan. Nah ini masalahnya tasdid lamnya direndam. Ini nambah masalah, bolnya dilamakan bujur, walau bolin. Kalau lin walau bolin, jangan walau bolin. Lam itu bukan dilamakan, hanya perpindahan selesai. Parro, jangan parro, itu yang benar. Jangan farro lain. Ini kesalahan, tapi tidak merubah makna. Nah ini masih dimaafkan karena tidak merubah makna, hanya tajwid. Kalau walau boleh tajwid wajib bertajwid baca Al-Quran. Nah di sini walau bujur, yang bermasalah direndam lagi, tapi tidak merusak makna, hanya merusak tajwid. Kalau merusak makna batal sebenarnya. Nah ini hati-hati. Sama Bismillahirrahmanirrahim, dibacanya Bismillah. Bismillah itu bakal kalah berbaris lah. Bisa kalau bakal kalah rusak tajwidnya. Kalau berbaris batal. Alhamdulillah batal karena merubah huruf, merubah makna dan huruf. Apabila Allah Ta'ala sakit hati. Kalau alhamdulillah Allah Ta'ala itu segala puji bagi Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau nah Allah sakit hati. Kalau sampai di situ aja, dalnya kada muncul. Allah Ta'ala garing panas. Sakit hatinya, garing panasnya. Nah, ini salah dan merusak makna total. Kalau tadi bacaannya salah tapi tidak merusak makna, karena tidak menambah
hanya merendam lam walau boleh walau boleh. Nah itu bukan merusak makna dan tidak menambah huruf. Yang direndam itu kan di lawas itu dengung, lam berdengung lah. Lam itu huruf idgham bila pun. Nah ini jelaskan sudah ini. Artinya jangan dibiasakan lamnya itu direndam. Ini nak lihat ujung Jerman itu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Enam sudah. Dallin. Perpindahan lam karena di situ nggak tasydid. Dallin. Jangan dallin. Nah, itu masalah dari pertanyaan tadi. Tapi tidak menambah huruf, tidak merubah makna. Coba saja, tapi tajwidnya rusak, bukan bacaan apa? Rusak tajwid, rusak bacaan, tapi tidak merubah makna, tidak menambah huruf. Yang berbahaya itu merubah makna dengan menambah huruf. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maknanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, kepada Engkau ya Allah kami meminta tolong. Sakalnya dibacanya ada pakai tasydid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka kami merubah makna, menghilangkan huruf. Sebab tasydid di atas ya hukum huruf ya, baru double y ya. Iya. Sedikit saja. Berarti Anda merusak makna, tapi hanya merusak bacaan dan tidak menambah huruf. Merendam saja. Seperti sama kurang dibacanya sama tuh merendam semua tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maknanya mencurahkan. Nah, namanya Tuhan. Anu supaya salah tuh ya Pak. Maliki yaumiddin. Di rumah tahu mengenakan. Nah, merendam juga yang kurang. Iya. Nah, itu. Ini dibacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu salah. Tapi kadang merubah makna. Merubah makna itu kan beda sedikit. Ihdinas siratal mustaqim. Ganti jadi imam tuh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sudah tadi. Nah, boleh masih dimaafkan, tapi tajwidnya rusak karena di situ bukan guna,
saya cukup sampai di sini. Minggu depan kita bahas kembali. Al-Fatihah. Ya Allah, ya Allah. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya arhamar rahim. Ya Maulana ya Mujib ya Hadir la ya Rabb. Wasalna ilaika bil habib taqdi hajatina ya Allah wal muslimin gharib. Allahumma rizqna sihha afiyah wa salama fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu